Hai para pejuang pengaruh positif, welcome back to J12 Studio. Nah, kali ini kita masuk ke level lebih advance, yaitu tentang bahasa tubuh dominan. Bagaimana membuat orang secara otomatis merespons kamu dengan respect tanpa perlu mengucap sepatah kata pun. Pernah nggak sih bertemu seseorang yang baru masuk ruangan tapi langsung terasa presence-nya? Atau mungkin sebaliknya, kamu merasa kurang dianggap, padahal ide-ide kamu brilian. Bisa jadi ini soal bagaimana kamu menghuni ruang dan tubuh kamu sendiri. Yuk kita kupas. Yang pertama adalah power pose, postur yang menciptakan kewibawaan. Penelitian Harvard, Amy Cuddy, membuktikan pose terbuka seperti berdiri tegak dengan tangan di pinggang atau duduk santai dengan lengan terbuka, ini meningkatkan testosteron atau hormon dominasi dan mengurangi kortisol atau hormon stres. Contoh power pose ini dengan contoh CEO ya, duduk dengan punggung lurus, bahu terbuka, tangan menyentuh meja seperti sedang memimpin rapat. Atau the winner, berdiri dengan kaki sedikit melebar, tangan di pinggang ala superhero. Lakukan 2 menit sebelum presentasi atau negosiasi untuk memprogram pikiran dan tubuh kamu lebih percaya diri. Yang kedua, kontak mata. The art of dominance without intimidation. Orang dengan kewibawaan tinggi tidak menghindari kontak mata, tapi juga tidak melotot seperti predator. Nah, ini triknya. Hold gaze 70-80% dari durasi bicara. Kalau terlalu lama, ini akan terlihat mengintimidasi. Nah, kalau terlalu sebentar, ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri. Trik selanjutnya yaitu slow blink. Sesekali mengedip perlahan sambil senyum. Ini menunjukkan ketenangan dan kontrol. Contohnya saat mendengarkan, tatap mata lawan bicara sambil mengangguk perlahan. Ini memberi kesan, saya sepenuhnya hadir untuk kamu, dan saya yakin dengan diri saya. Ketiga, kuasai ruang. Gunakan gerakan yang menunjukkan kepemilikan. Dominasi secara nonverbal ditunjukkan dengan mengisi ruang secara nyaman. Jangan menyilangkan kaki atau lengan kecuali untuk gaya. Ini membuat kamu terlihat defensif. Gerakan tangan terkendali. Jadi gunakan gestur stapling. Ujung jari kamu menyatu seperti piramid saat berbicara. Ini menunjukkan bahwa sinyal kepercayaan diri tinggi. Kemudian berjalan dengan gravitasi. Langkah pasti, tidak terburu-buru, seolah kamu punya hak untuk ada di sana. Yang keempat, the handshake of power. Jadi jabat tangan adalah pertarungan dominasi nonverbal pertama. Cara melakukannya dengan win. Yang pertama, telapak tangan vertikal, jadi bukan di atas atau di bawah, ini netral. Kemudian tekanannya sedang, jadi tidak lemas, tapi juga tidak menghancurkan tulang juga sih. Untuk durasinya sekitar 2-3 detik, sambil menjaga kontak mata dan senyum kecil. Pro tip buat kamu nih,
Jika ingin unggul, sedikit condongkan telapak tangan kamu di atas saat berjabat tangan. Ini memberi peran subliminal tentang kepemimpinan. Kelima, silence is power. Orang yang dominan tidak takut dengan keheningan. Mereka bisa pause 2-3 detik sebelum menjawab, kemudian berbicara perlahan dan tidak mengisi celah dengan atau anu. Contoh nih, saat ditanya sulit, tarik nafas dulu, tersenyum, baru deh dijawab. Ini menunjukkan kamu mengontrol tempo interaksi. Ingat teman-teman, bahasa tubuh dominan bukan tentang sok kuasa, tapi tentang menghormati diri sendiri sehingga orang lain otomatis menghormati kamu. Mulai dari hal kecil ya. Besok kamu harus coba nih. Mulai berjalan lebih lambat 10%, kemudian duduk di tengah ruangan atau jabat tangan dengan sengaja. Latihan membuat mastery. Dan seperti biasa, pengaruh sejati datang dari integritas, bukan manipulasi. Jika kalian punya cerita soal bahasa tubuh, share di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa dan tetap berdiri tegak seperti singa. Ada bonus tip nih buat kamu semua. Yang pertama, hindari menyentuh wajah atau leher saat berbicara. Ini menunjukkan sinyal gugup kamu. Kemudian yang kedua, pakai warna gelap atau formal untuk pesan otoritas. Jadi ini studi membuktikan bahwa ini dapat mempengaruhi persepsi orang. Tips yang terakhir, tertawa dalam, jadi bukan cekikikan. Suara berat dan terkendali lebih berwibawa. Challenge 7 hari buat kamu ya. Setiap hari praktekkan 1 teknik aja dan catat perubahannya.